Gara-gara cita-cita politik khilafah inilah umat Islam terpecah belah. Kalau penguasa itu sudah pakai dalil-dalil agama, ketika berkuasa nanti kejahatannya pun akan berusaha dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Jangan kemudian menggunakan sandaran politik dengan alasan untuk menjayakan agama. Nggak ada itu. Itu hanya buat ambisi mereka kok. Yang punya sejarah gemilang dalam politik hanya Rasulullah ketika menguasai Madinah. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang tercerai-berai, maka semua organisasi-organisasi skoci lain, ini semua tinggal dibabat sama mereka. Nah makanya kita lawan ini. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus. Amerika ini sampai kapanpun akan ingin menguasai dunia. Dan yang dijadikan alat sebagai boneka ini, mainan-mainan politiknya ini, orang Islam Pak, karena kita ini bego. Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang ngacak-ngacak kita hari ini, kantor pusatnya di Inggris Pak. Ini ada peran Barat di sini. Maksudnya sih kita nggak ada yang curiga. Dananya dari Inggris, lalu kemudian diterjunkan ke negara kita hari ini mengacak-acak dan memecah belah kita semua. Meminta kita untuk mengkhianati negeri sendiri. Oke, kemudian Wahabi. Ini kata Muhammad bin Salman. Dulu Saudi itu dipaksa oleh Amerika untuk mengekspor ajaran ini ke seluruh dunia untuk kebutuhan politik. Untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Uni Soviet dengan komunisme pada masa Perang Dingin. Nah ini loh. Nah karena orang Islam ini memang yang bego-bego, yang bodoh-bodoh, Amerika kemudian memilih Wahabisme untuk dijadikan sebagai alat supaya orang Islam ini semua cinta kepada Barat dan cinta kepada Amerika. Saya loh lulusan Amerika. Tapi saya harus berbohong soal ini. Amerika ini sampai kapanpun akan ingin menguasai dunia. Dan yang dijadikan alat sebagai boneka ini, mainan-mainan politiknya ini, orang Islam Pak, karena kita ini bego. Mudah diadu domba dengan politik, mudah dibentur-benturkan, mudah dipecah belah dengan politik. Makanya kemudian Amerika menggunakan orang Islam ini sebagai mainan-mainan, sebagai alat bandul politik. Sebagai pendulum politik. Siapa yang mengatakan ini? Seorang ilmuwan dari Libanon, penganut Kristen Maronit, namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs. Sejarah bangsa Arab. Selama orang Islam ini tidak bisa lepas dari masa lalunya yang selalu berkecamuk, berperang, saling bunuh sesama orang Islam gara-gara politik, maka orang Islam akan tidak pernah bisa menjauh dari politik. Karena ini sudah didesain. Makanya saya bilang Pak, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang ngacak-ngacak kita hari ini, kantor pusatnya di Inggris Pak. Ini ada peran Barat di sini. Yang menciptakan Al-Qaeda siapa sesuai pengakuan Hillary Clinton? Amerika. Yang menciptakan ISIS siapa sesuai dengan pengakuan dari agen intelijen di Amerika dan Inggris, MI6. Ini semua difabrikasi oleh orang-orang Barat. Tujuannya apa? Memecah belah Islam Pak. Karena orang Islam ini harus, kalau untuk melemahkan orang Islam, kata Philip Hurri Hitti, adalah berikan orang Islam ini persoalan-persoalan politik, maka orang Islam akan berkecamuk satu sama lain. Kalau orang Islam ini dekat dengan ilmu pengetahuan, bahaya bisa orang Islam yang menguasai dunia. Ini loh tinjauan-tinjauan geopolitiknya. Jadi kalau kemudian Wahabi hari ini datang ke Indonesia tiba-tiba mengaku paling otentik dengan ajaran Nabi, makanya kenapa ajaran Wahabi ini dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit membid'ahkan orang, dikit-dikit mengahlul kuburkan orang, ahli nar dan sebagainya. Orang ziarah kubur dikatakan ini penyembah kuburan. Ya kan? Ini semua didasari oleh gerakan-gerakan politik Barat, Pak. Oh, mbahnya sendiri kok yang udah ngomong, Muhammad bin Salman. Udah cerita sendiri, bukan kata saya. Nah, kemudian Saudi hari ini sudah menyadari itu semua, bahwa menurut Muhammad bin Salman, kalau Saudi tetap menganut paham seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Terlebih ketika minyaknya habis nanti 90 tahun ke depan. Nah itulah mengapa kemudian Saudi mulai berpikir bahwa penghasilan saya nanti itu dari turis, dari pariwisata. Makanya dulu pada zaman Wahabi masih ganas-ganasnya, itu perang Khandaq itu kan ada parit, itu ditutup dulu. Semua situs-situs Nabi itu dihancurkan semua, dihilangkan semua. Dengan alasan supaya orang Saudi dan orang Islam yang datang ke Saudi tidak mengkultuskan situs-situs jejak kenabian ini. Hari ini Bu, digali lagi Bu, dibuat parit tiruan. Mereka menyesal telah merusak itu semua. Bahkan kalau di Madinah di daerah Uhud, pemerintah kerajaan Arab Saudi membuat tembok-tembok imitasi Bu, untuk menggambarkan bahwa tembok ini dulu adalah pertahanan perang Rasulullah. Ini imitasi semua, KW semua, mereka hanya mengira-ngira. Karena yang asli dulu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan oleh Wahabi. Hari ini dibangun ulang semua.
KW semua tapi. Nah, ini adalah penyesalan-penyesalan terhadap ajaran Wahabi yang mengharamkan budaya-budaya. Dan seolah-olah semua kalau kecintaan terhadap Nabi itu seolah-olah ingin mengkultuskan dan mentuhankan. Tidak. Tidak. Nanti jangan kaget kalau suatu saat di Masjid Nabawi ada maulidan. Kita tunggu aja. Meskipun bukan dengan alasan tafsir, tapi bisa jadi diadakan dengan alasan untuk mendatangkan devisa dari para turis. Nanti makin bingung nih penganut-penganut itu di sini. Karena bagaimanapun, Bu, agama ini bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya ideologis, jangan salah. Ideologis itu apa? Dibuat sesuai kebutuhan manusia pada saat itu. Apakah ajaran agamanya berbeda, berubah di Saudi? Bukan, agamanya tetap. Ajaran agamanya tetap. Yang berubah itu adalah tafsirnya. Nah, inilah kemudian mengapa dengan ajaran Wahabi itu Saudi dulu paling bangga bahwa ini adalah ajaran paling orisinil dengan ajaran Nabi. Hari ini semuanya dirubah sendiri. Karena apa? Kebutuhan-kebutuhan politik. Politik yang kemudian membuat Saudi mengubah hukum agama yang kemudian dijadikan hukum negara. Hijab di Saudi hari ini nggak wajib. Saya baru pulang umroh, Pak, 10 hari yang lalu. Dan saya merasakan kebebasan-kebebasan itu. Karena saya bukan hanya ke Madinah dan ke Mekah. Saya juga ke kota-kota lain dan juga ke negara-negara lain di Timur Tengah. Dan saya bandingkan semua bahwa perubahan besar terjadi di Timur Tengah. Wabil khusus di daerah-daerah seperti Dubai, Muscat, ini semuanya sudah berubah. Apalagi di daerah-daerah non-Haramain. Jarang orang berkerudung. Di Jeddah apalagi, di Taif apalagi. Belum kita ke Al-Khobar, belum ke daerah-daerah seperti Riyadh. Dulu mereka dengan bangganya mengatakan bahwa Rasulullah mengharamkan musik. Hari ini, Pak, setiap restoran di Riyadh itu ada pertunjukan musiknya. Di Jeddah juga. Saya nongkrong di salah satu warung kopi di daerah Kornis, tapi bukan di Balat, di daerah Kornis di pinggiran itu. Ada yang main musik, Pak. Meskipun musiknya oud, gitar Arab itu, gambus itu. Sekarang udah mulai begitu. Dan bahkan kalau ke imigrasi ini, imigrasinya Saudi, itu orang-orang imigrasi itu perempuan Saudi, semuanya perempuan yang berkerudung, bukan bercadar, rambutnya terlihat seperti gaya kerudungnya Mbak Yeni Wahid. Ini petugas imigrasi. Nah, di daerah-daerah lain yang sedikit bebas di luar Haramain di Saudi hari ini, itu betul-betul kebebasan terhadap kalangan perempuan ini. Mencari orang Saudi yang bercadar hari ini, itu sesulit mencari perempuan di Indonesia yang melepas kerudungnya. Yang bercadar ya, jarang orang bercadar sekarang di Saudi. Bahkan perempuan di Jeddah itu lalu lalang nyetir mobil. Dan perempuan yang sendirian di mall, di toko, banyak sekali, tanpa didampingi mahram. Nah, mengapa kemudian semua ini berubah? Apakah ajaran dulu itu batal menjadi orisinil? Sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam yang menurut mereka KW ini kemudian mereka adopsi? Tidak, ini adalah kebutuhan-kebutuhan peradaban manusia. Ini semua kemudian ajaran-ajaran fikih yang berbasis tafsir ini, ikhtilafnya memang tidak bisa dihindari. Nah, persoalannya, kelompok-kelompok penganut faham-faham eksklusif yang seperti ini, bahkan menganggap orang yang berbeda tafsir pun, ini dianggap sebagai orang kafir. Ini yang disebut dengan paham hakimiyah takfiriyah. Ini memang postulatnya mereka, gesturnya, cara kerjanya. Ini saya ada kejadian yang menarik yang belum saya ceritakan. Kemarin itu saya ketika di Mekah itu, saya ziarah ke makamnya Mbah Mun di Maklah. Dulu saya terakhir itu umroh itu 2014. Saya itu dulu nggak bisa ziarah. Saya diusir-usir. Nggak boleh. Mamnu, haram haji. Wah itu, diusir-usir. Kemarin itu saya tahlilan pun nggak diusir. Tahlilan loh ini. Ya biasalah, kan orang NU itu kalau tahlilan itu kita itu nggak bisa nggak gedek kalau giliran tahlil itu. Nggak ada apa-apain. Kemudian apa yang paling menarik dari Saudi? Kita kalau mau bicara Saudi. Saudi bahkan mengubah hari kemerdekaannya. Belum ada yang tahu. Coba bayangin, Indonesia mengubah 17 Agustus menjadi tanggal yang lain. Coba, artinya apa? Ini ada perubahan besar di Saudi. Hari kemerdekaan Saudi yang dikenal dengan Yaumit Taksis, itu dirubah menjadi 22 Februari yang sebelumnya bulan April. Mengapa dirubah? Hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk hari kemerdekaan Saudi selama ini.
di bawah Muhammad bin Salman, semua itu dirubah, mengacu kepada kehendak pertama dari keluarga Ibnu Saud untuk memerdekakan Saudi. Tahun 1727. Hari kemerdekaannya bos dirubah. Karena apa tujuannya? Ingin memutus sejarah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nih. Dan ini, apakah ini analisa saya? Bukan. Ini perkataan Muhammad bin Salman sendiri lewat RT.com, koran Jerman. Dia mengatakan, kalau Saudi ini masih terus terikat secara mitos politik dengan Wahabisme, maka Saudi akan terhubung-hubungkan terus dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia. Lalu diputus. 17 Agustusnya diganti. Coba. Itu loh. Nah, Yaumut Ta'sis ini kemudian dirubah oleh Saudi. Saking dia itu udah benar-benar, udahlah Wahabisme ini udah kelar. Nah, ini harus disadari oleh kita. Makanya kenapa Nahdlatul Ulama ketika 1 abad NU kemarin mengeluarkan sebuah resolusi bersama dengan para ulama dari Timur Tengah, membuat satu poin namanya fikih peradaban. Fikih peradaban ini intinya adalah melawan gerakan-gerakan politik yang ingin mewujudkan khilafah. Mengapa? Kok kita cuma nyasarnya khilafah? Karena umat Islam ini dan seluruh umat beragama dimanapun itu terpecah belah karena persoalan-persoalan cita-cita politik. Gara-gara cita-cita politik khilafah inilah umat Islam terpecah belah. Sunni Syiah bermusuhan 1400 tahun sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Sunni adalah pengikut Muawiyah. Syiah adalah pengikut Sayyidina Ali. Lalu kemudian mereka bermusuhan sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Nggak usah jauh-jauh deh, pemilu 2014, cebong kampret. Prabowo sama Jokowi udah pelukan, di bawah ini cebong kampretnya masih makin jadi malah. Ini politik. Politik. Katolik dan Protestan berpecah. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Mereka perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Hingga akhirnya apa? Terbelah. Sama seperti Sunni dan Syiah. Yang satu Protestan, yang satu Katolik. Sampai hari ini. Hindu. Wah, jangan tanya Pak. Ini lebih banyak lagi. Hindu di Bali dengan India itu beda. Karena apa? Persoalan segregasi politik. Belum kita bicara Hindu di India. Ada Hindutva, Shivsena, Bharatiya Janata. Ini saling perang Pak sesama Hindu. Sama seperti orang Islam ketika saling bunuh sesama orang Islam dan berperang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini sesama orang Islam saling bacok ini. Korbannya puluhan ribu. Coba. Sayyidina Utsman dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Ali dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Hasan diracun sesama orang Islam. Sayyidina Husain dibantai sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Bantah saya. Baca dulu kitab sejarahnya. Ini semua gara-gara kepentingan-kepentingan politik. Memang basisnya ada fitnah-fitnah di situ. Sayyidina Utsman dibunuh oleh kelompok orang Islam gara-gara apa? Fitnahnya Marwan bin Hakam. Ditulis oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Saya dibantah habis-habisan oleh santri-santri NU juga. Gara-gara menyeluarkan cerita ini. Disangkain saya ngarang sendiri. Lalu saya screenshot Tarikhul Khulafanya Imam Suyuti, baca sendiri, terjemahin sendiri. Kalau nggak bisa baca kitab gundul, mondok lagi. Gampang. Mengapa fikih peradaban NU itu kemudian hanya harus menyasar khilafah? Karena kita semua di Nahdlatul Ulama itu kemudian punya keyakinan yang sama, yang bisa memajukan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, setidaknya umat Islam bisa menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Apakah Islam pernah seperti ini? Pernah, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita pernah punya sejarah gemilang yang luar biasa dengan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah, Baghdad itu pernah menjadi New York-nya hari ini. Epicentrum, pusat peradaban manusia. Ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu matematika, politik, semua menjadi satu di Baghdad. Seperti New York hari ini, politik semua di situ. Pertarungan-pertarungan politik global juga ada di situ. Nah, Baghdad itu pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kemudian teroris datang, yaitu bangsa Mongol yang menaklukkan Bani Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad sampai sungai Tigris itu. Dalam syair-syair itu dikatakan,
Sampai sungai Tigris itu berwarna hitam karena buku-buku Islam, ilmu pengetahuan Islam itu diceburkan ke dalam sungai. Sehingga tintanya itu mengubah warna airnya. Dan kemudian sungai Tigris berwarna merah karena ilmuwan-ilmuwan Islam itu dibantai sehingga darahnya mengubah warna airnya. Ini dalam syair-syair diterangkan begitu. Saking brutalnya keilmuan Islam dan politik Islam itu dihancurkan oleh orang Mongol. Nah, ilmu pengetahuan kemudian menyisakan banyak hal di dalam Islam. Ilmu kedokteran tentang anatomi tubuh manusia ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Sina. Sampai hari ini dipakai ilmu ini. Ilmu tumbuh-tumbuhan tentang ordo klasifikasi tumbuhan. Ini siapa yang menemukan? Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Pertama kali ditulis dalam kitab namanya An-Nabat. Makanya kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Ibnu Khaldun menulis kitab namanya Al-Muqaddimah tentang teori-teori bagaimana sebuah negara itu bisa berdiri kokoh dengan satu konsep keputusan bersama, disepakati bersama, namanya konsep Al-Asobiyah. Yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk dirumuskan menjadi sistem demokrasi modern hari ini. Dari mana ini? Dari orang Islam. Teori ekonominya komunisme tentang bagaimana aliran modal dikuasai oleh negara untuk kemudian dialirkan kepada rakyat menengah dan kecil. Ini adalah teori ekonominya Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah yang dilanjutkan dalam Al-Ibar. Dikutip oleh siapa? Oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Ada. Semuanya komplit dari Islam. Ini keilmuan-keilmuan Islam yang kemudian berkontribusi terhadap peradaban manusia. Yang paling kita rasakan hari ini, yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini ilmuwan Islam namanya Al-Khawarizmi. Angka 0, Bu. Kalau nggak ada angka 0, sampean nggak punya duit ribuan. Angkanya cuma 1 sampai 9 aja, nggak ada 0. Yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Saking ngetopnya orang ini, ilmuwan Islam ini, itu sampai algoritma itu diambil dari namanya beliau. Algoritm, yang kemudian menjadi algoritma bahasa Indonesia. Ini berawal dari Al-Khawarizmi. Ini bukan cocokologi loh. Empirik ini. Nggak cocokologi. Ada pertanggungjawabannya. Semua ini ditulis, ada literatur secara empirik dan secara akademis. Dan ini sejarah. Nah, lalu kemudian mengapa kita kemudian ingin menggeser pola-pola ideal umat Islam di seluruh dunia? Kita harus bergeser dari pola-pola cita-cita politik kepada cita-cita ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa kejayaan dan berhasil menentukan trajektori, arah dari peradaban manusia lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat politik, kita nggak ada yang sejarah gemilang. Yang punya sejarah gemilang dalam politik hanya Rasulullah ketika menguasai Madinah. Setelah Rasulullah wafat, gagal kita menerjemahkan politik. Karena memang apa? Rasulullah mewariskan Islam ini bukan untuk instrumen politik. Rasulullah mewariskan Islam ini untuk menyempurnakan akhlak dan supaya Islam ini menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Itu saja. Beban kita hari ini adalah berakhlak yang baik dan bawalah Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini dua ini. Kalau politik, Nabi jangankan mewariskan politik, Pak. Penggantinya aja tidak ditunjuk oleh Nabi. Penggantinya beliau aja nggak ada yang ditunjuk satupun. Tidak ada yang nunjuk nama. Kalau kemudian Sayyidina Abu Bakar itu dipilih karena Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu berantem. Ingin berebut menjadi penggantinya Nabi. Lalu kemudian diambil jalan tengah, udah Abu Bakar aja lah yang jadi. Isyarahnya apa? Tanda-tandanya apa? Ketika Rasulullah sakit, yang mengganti Rasulullah untuk menjadi imam di Masjid Nabawi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Isyarah ini yang dipakai untuk menunjuk beliau jadi penggantinya Nabi, menjadi khalifah berikutnya. Itu artinya Nabi tidak mewariskan politik kepada kita. Nah kemudian hari ini atas nama politik setelah itu kemudian memporak-porandakan kita, membentuk firqoh-firqoh aliran sesuai dengan tujuan politiknya, ambisi kekuasaannya masing-masing. Sampai hari ini Pak, yang namanya politisasi agama itu yang membajak kesalehan, membajak jubah-jubah ketuhanan, padahal untuk ambisi kekuasaannya sendiri. Padahal sama Ibnu Rus sudah diingatkan, kalau penguasa itu sudah pakai dalil-dalil agama, ketika berkuasa nanti, kejahatannya pun akan berusaha dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus ini, dalam Tahafud at-Tahafud. Nah makanya, kalau saya terus terang gini, kalau ada orang yang berusaha menjadi tokoh politik, menjadi pemimpin, tapi menggunakan jubah-jubah agama, udahlah, saya nggak mau beli, I don't buy that shit. Saya nggak pernah percaya.
Kalau ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Kita punya sejarah yang nyaman dengan ini. Politik, kita nggak ada apa-apanya. Gagal terus. Kurang apa politik Islam itu menguasai Eropa 600 tahun. Dan ketika kekuasaan Islam terakhir di Granada tumbang abad 14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu orang Islam pun di Eropa. Semua dibaptis paksa sambil memegang tasbih. Al-Quran dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Ini tulisan-tulisan sejarah, sebuah kitab sejarah namanya Al-Mansur. Semua orang dipaksa menjadi Kristen, yang menolak dibunuh. Nah ini kalau politik Pak, akan menyerah kepada penakluk-penakluk berikutnya. Nah ini loh, jangan kemudian menggunakan sandaran politik dengan alasan untuk menjayakan agama. Nggak ada, itu hanya buat ambisi mereka kok. Kalau mau menjayakan agama, mari kita majukan dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar sementok mungkin, anak-anak kita bangun. Kalau kemudian kita itu tidak punya giroh untuk mencari ilmu pengetahuan, ya udah Islam ya begini-begini aja, hanya dijadikan mainan-mainan barat aja. Dibentuk Al-Qaeda, dibentuk ISIS, dibentuk Hizbut Tahrir, dibentuk Ikhwanul Muslimin, dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian mengacak-acak kita. Lah, Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris, Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di Inggris. Masa sih kita nggak ada yang curiga? Ada nggak yang curiga? Dananya dari Inggris, lalu kemudian diterjunkan ke negara kita hari ini mengacak-acak dan memecah belah kita semua. Meminta kita untuk mengkhianati negeri sendiri, yang memang bukan tradisinya Nahdlatul Ulama. Sepanjang berdiri Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Kecuali kelompok-kelompok yang memang ingin menguasai negara ini. Merdeka Bu, baru hitungan bulan, Kartosuwiryo itu sudah ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Hitungan bulan baru merdeka. Kartosuwiryo ini penanda tangan Sumpah Pemuda. Pahlawan seharusnya. Tapi karena ditawari jabatan oleh Soekarno dia nggak suka, dia kemudian memilih menjadi pemberontak. Ini bukan NU loh ini. Lalu kemudian dia membuka satu cabang lagi dengan pemahaman yang sama yang namanya Negara Islam Indonesia. Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Kalimantan Selatan. Memberontak ke negara kita. Mengkhianati negaranya. Kelompok Wahabi. Wah ini brutal ini Pak. Tahun 2000 sampai 2009 kelompok Wahabi meledakkan bom di mana-mana. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu. Coba. Dentuman di mana-mana, korbannya puluhan. Kelompok Wahabi ini pelakunya. Ali Imron Amrozi dan sebagainya, Imam Samudra. Semua ini. Wahabi semua. Sekarang teman-teman saya juga. Ali Imron kan teman saya sekarang. Sering ngobrol kita. Umar Patek apalagi, binaan saya. Nah, saya tahu persis Pak. Jadi kalau saya dibantah, nggak mungkin mereka Wahabi. Nggak mungkin. Lah kan saya yang ketemu mereka. Kalau nggak percaya, ayo ketemu sama mereka di penjara. Kalau tetap nggak percaya juga, ya penjara juga, masuk. Ini kok saya pegang data. Kalau saya nggak pegang data, ya saya nggak berani lah ngomong begini. Nanti saya bisa diinjek-injek ke orang. 99,9% teroris yang ditangkap Densus itu penganut paham Salafi Pak, penganut paham Wahabi Salafi. Saya pastikan itu. Kalau hari ini kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kelembutan dan sebagainya, itu pintu pembuka. Teroris yang ditangkap Densus itu adalah produk akhirnya. Kesadaran-kesadaran kognitif yang dibangun itu pada akhirnya akan benci terhadap perbedaan, akan menghakimi orang lain, akan gelisah oleh dosa orang lain. Dan mereka kemudian melakukan klaim-klaim bahwa yang paling benar itu hanya saya. Punya kamu yang berbeda dengan saya, salah semua. Ini akan kena ini. Kalau sudah masuk ke sini lama-lama akan berpikir seperti itu. Dan ketika ini sudah membatu menjadi subconscious mind, alam bawah sadar, maka dia kemudian akan benci terhadap kerumunan. Makanya kelompok-kelompok ini kalau tidak menemukan kerumunan, maka dia akan bertindak sendiri yang disebut lone wolf Pak. Yang saya ceritakan, Agus Muslim bom Astana Anyar kemarin di Bandung. Zakia Aini yang nyerbu Mabes Polri. Ini adalah orang-orang yang tidak menemukan organisasi. Kalau yang menemukan organisasi, dia akan masuk ke JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi-organisasi Wahabi semua. Ini loh, makanya ya kalau memang nggak setuju nggak apa-apa, tapi mari kita diskusi. Diskusi ini adalah diskursus tradisi Islam. Saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama, tapi memang Nahdlatul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gus Dur ini kurang apa? Tokoh sentral di Nahdlatul Ulama.
diturunkan secara tidak normal, secara inkonstitusional pun. Ada yang ngamuk nggak orang Nahdien? Ada yang datang ke Monas nggak? Jadi Monas Limin nggak? Nggak ada. Kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya kemudian NU ini menjadi sasaran target, Pak, dari kelompok-kelompok ideologi transnasional, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahabi Salafi, semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apa. Ini sudah empirik, Pak. Kajiannya Phil Caruso, Tillman Scholar, Harvard University. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang, tercerai-berai, maka semua organisasi-organisasi skoci lain, seperti teman-teman Muhammadiyah, LDII, teman-teman Persis, Al-Irsyad, ini semua tinggal dibabat sama mereka, dan kemudian Pancasila ini kehilangan akar. Selesai gitu aja. Dan kemudian negara ini bisa dikuasai dengan mudahnya. That's it. Finish. Nah itu loh. Makanya mereka semua ini nyasarnya ke NU. Jadi jangan heran kalau kemudian efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya ketika saya melawan ustadz-ustadz dari kelompok Ikhwanul Muslimin pun yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya teman NU sudah dipecah belah. Tahu NU itu paling takdim kepada habaib. Saya pernah ngomong di TV One. Bahkan kalau orang Madura itu saking takdimnya kepada habaib, ayamnya pun bisa dicium tangannya. Nah kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok tandingan seorang sosok habaib, oknum habaib yang kerjaannya itu mencaci maki NU. Padahal penghormatan terhadap habaib ini hanya yang ulama-ulama NU yang mengajari. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab. Antara Habib dan non-Habib itu nggak ada bedanya. Iya, bisa jadi kiainya non-Habib, bisa jadi yang jualan rujak itu Habib. Di Arab loh ini, di Son'a. Bagi yang belum pernah ke Son'a mungkin ya heran. Mungkin nggak percaya, tapi ya begitu kenyataannya. Hanya di Indonesia, kenapa? Ulama-ulama NU yang ngajari kita untuk takdim kepada para habaib, kenapa? Kita harus menghormati Kanjeng Nabi. Ini memang ajaran ulama-ulama NU, dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum habaib kemudian membuta-butakan Gus Dur, menyerang ulama-ulama NU, dan bahkan mencaci maki NU. Coba. Artinya pemecah belahan di tubuh NU ini sudah sangat masif, dan kemudian membentuk cabang-cabang dan kelompok-kelompok. Di Madura itu, Pak, yang mau carok itu, gara-gara politik, sesama NU. Sama-sama menghormati habaib. Cuma yang satu ini mengatasnamakan dzurriyyah habaib. Sosok. Yang satu dianggap tidak takdim kepada sosoknya dia. Politik semua ini, Pak. Dan ini semua adalah proksi-proksi yang dibangun oleh orang luar untuk memecah belah kita semua. Dibuatlah organisasi-organisasi yang kerjaannya itu memang hanya untuk memecah belah saja. Wabil khusus targetnya itu ya Nahdlatul Ulama. Karena penting buat negara ini. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Nah ini loh. Jumlahnya Banser itu 7 juta, Pak. Ya Gus Ainun. Jumlah TNI 1 juta. Mohon izin Pak Dan Ramil. Jumlah polisi 463.000. Jumlahnya TNI dan polisi masih kalah sama jumlahnya Banser. Apakah NU ingin mengerahkan Banser untuk menguasai negara ini? Enggak lah, enggak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Ini loh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini Wahabi, udah dedel duel negara ini. Habis semua. Dan ini dibuktikan oleh berbagai kejadian di berbagai negara. Saya sudah berkeliling, Pak. Saya ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke Somalia, ke Mozambik, ke Sudan, ke Tanzania, ke Republik Afrika Tengah, ke Kenya, di pantai barat Afrika itu Nigeria, sampai ke Monrovia di Liberia sana. Semuanya apa akar masalahnya? Wahabi, nggak ada lagi. Kelompok Hasan Turabi, dulunya dia pemimpin Torikoh, dia mursyid. Setelah terpapar Wahabi, habis Pak, Sudan terbelah menjadi 2 sekarang. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen. Kelompok-kelompok Torikoh di Somalia, yang namanya kelompok Azariyah, itu diusir oleh kelompok Wahabi, dan kemudian satu negara menjadi Wahabi semua. Hari ini apa? Mereka berperang sesama Wahabi, Pak, di Somalia. Bertanggung jawab saya dengan data ini. Saya sampai hari ini masih penasehat pemerintahan Somalia untuk anti radikal. Sampai hari ini. Banyak, Pak, duit saya banyak, digaji saya. Makanya kalau ngundang saya nggak terima amplop, Pak.
Gitu, bahkan saya ngasih. Gitu. Enggak juga lah. Kesian umat yang lain. Kan saya sering dituduh bahwa saya nyari duit Pak, keliling kemana-mana. Enggak, wallahi enggak pernah nerima saya. Kalaupun kemudian saya dikasih, pasti saya belokkan ke teman-teman Ansor. Kalau mau ngasih, enggak apa-apa. Tapi saya belokkan ke masjid. Seperti Masjid Baitur Rahman kemarin, saya mau dibayar. Saya enggak mau. Saya justru ngasih untuk masjid gitu. Bukan uang saya juga. Ini uang umat tapi lewat saya gitu aja. Nah itu loh. Nah artinya kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus melawan Pak terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Politisasi agama ini mau nipu kita. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang Pak. Menghipnotis orang pakai agama itu gampang. Bukan hanya apalagi cuma urusan politik. Kadang-kadang investasi lah, kebun kurma lah. Urusan ibadah, umroh sama haji aja masih ditipu kita Pak. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu 4 kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas saja. Ada salah satu orang temannya Bapak juga, temannya Abah saya itu, Habib. Saya juga manggilnya Habib. Tiap ke rumah cium tangan. Tapi setiap habis dicium tangan itu nipu Bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Nah, makanya kemudian politik-politik hari ini yang menunggangi agama ini sebenarnya buat nipu kita supaya apa? Supaya mereka itu hipnotisnya biayanya murah. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah Pak, nggak mahal. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat, wah kita udah manggut-manggut. Gara-gara NU menyuarakan Islam Nusantara dianggap, oh kalau naik haji nanti berarti bukan ke Mekah, ke Borobudur. Gila apa? Urusan-urusan sawabit juga NU tahu tidak bisa diganggu-gugat. Urusan-urusan mutaghayyirat bisa sesuai peradaban. Maksudnya Islam Nusantara itu naik hajinya tetap ke Mekah. Ini sawabit, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi nutup auratnya pakai apa? Pakai sarung, nggak usah pakai gamis. Ini mutaghayyirat. Ini loh Islam Nusantara itu ini. Nutup auratnya sama, tujuannya nutup aurat, tapi kita pakai sarung. Ini BHS Pak, mahal. Ini maksudnya, Islam Nusantara itu bukan mengubah hal-hal yang sifatnya sudah baku, tapi yang dirubah adalah persoalan-persoalan budaya, mutaghayyirat, yang harus disesuaikan dengan peradaban manusia. Gitu loh. Nutup aurat sama. Ibu-ibu pakai kerudung ya pakai kebaya. Enggak harus pakai burka. Coba. Islam ini dibuat lentur Pak sesuai dengan peradaban dan kearifan lokal. Orang Saudi, perempuannya karena memang udah bagian dari budayanya, pakai cadar matanya kelihatan. Di Afghanistan, matanya pun dikasih jaring Pak. Ini budaya lokal sudah. Apakah kemudian ajarannya orang Afghanistan dan orang Saudi ini berbeda? Ya tidak berbeda, budayanya aja yang berbeda. Sama-sama ingin menutup aurat. Dan di Indonesia kita, Islam Nusantara ini, maksudnya adalah kita menutup aurat laki-laki ini dengan memakai sarung. Nggak harus pakai gamis gitu loh. Itu kan Arab banget gitu. Meskipun saya umroh kemarin, non-stop saya pakai gamis. Ya inilah akulturasi dengan budaya lokal lah. Biar kelihatan, wah Islam ini alim sekali pakai gamis gitu. Nah ini maksud saya. Nah, ajaran-ajaran ini, berbagai tafsir-tafsir dan berbagai firqah-firqah yang kemudian merangsak masuk ke kita ini semua ingin menghancurkan NU beserta organisasi-organisasi yang menjadi skocinya NU, Muhammadiyah dan semua LDI, Persis, Al-Irsyad dan semuanya ini. Semuanya ini kan menjadi satu untuk memegang teguh asobiyah, kesepakatan bersama dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Udah itu aja kita. Cita-cita politik kita ini adalah khilafah. Sama Pak dengan Hizbut Tahrir, tapi Khilafatul Indonesia. Nah ini negara kesatuan Republik Indonesia. Paling orang-orang yang hanya baca satu buku, tidak baca buku-buku pembanding, ini memang kadang-kadang merasa Tuhan Pak. Merasa menjadi orang yang berhak menghakimi. Padahal ajaran-ajaran ini sudah dikeluarkan oleh banyak pemikir Islam, terutama Jalaluddin Rumi, Tabrizi, Ibnu Rus, Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu terpaku kepada satu buku supaya otak kalian terbuka. Ini mohon maaf, saya bukan ingin menyindir orang yang berjenggot. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu panjangkan jenggotmu supaya otakmu tidak mengecil, kata Imam Ghazali. Ilmu itu bukan diukur dari panjangnya jenggot, bukan. Tapi ilmu itu adalah membesar di kepala kalau kamu banyak baca. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali. Karena apa? Imam Ghazali ingin supaya orang Islam ini berilmu. Bukan hanya tampilan. Bukan. Kita percaya bahwa jenggot ini sunnah. Jangan terginggung. Kalau saya jengguan terus. Enggak lupa apa. Alangkah bagusnya kemudian kalau jenggotnya panjang, ilmunya tinggi. Ya itu keren. Seperti Imam As-Sudais ini favorit saya, Imam Masjidil Haram. Meskipun dia penganut Wahabisme, dia
betul-betul menghargai orang. Ketika menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, beliau baca bismillah, tidak langsung alhamdulillah seperti Wahab. Dan juga sering menyelipkan barzanji di dalam doa-doanya di Masjidil Haram untuk memuliakan Nabi. Ya badrotim min hazakulla kamali madha yu'ab birwan ula kamakoli. Ini diselipkan di dalam doanya di Masjidil Haram. Artinya dia betul-betul tidak terpaku kepada satu tafsir yang kemudian mengkafirkan tafsir yang lain. Nah ini yang kita minta. Makanya saya kadang-kadang ternyuh juga. Hanya gara-gara persoalan politik, yang nyerang saya itu justru teman-teman dari Nahdlatul Ulama sendiri. Ya santri Sidogiri, ada yang santri Lilboyo. Padahal mereka belum baca semua. Bukan menganggap saya sudah baca semua, tidak. Tapi saya punya literaturnya, saya punya dasarnya, saya punya bukunya, dan saya sudah baca bukunya. Gitu loh. Kalau kemudian ada sejarah-sejarah, saya pernah mengeluarkan satu sejarah bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman ini adalah putranya dari Sayyidina Abu Bakar. Loh ini yang nulis ini 2 kitab sejarah loh. Imam Asyuti dan Ibnu Mas'udi. Saya diserang disangkain, itu Syiah itu. Coba. Sementara tafsir Al-Quran dari Imam Suyuti dipakai oleh orang-orang kita. Kok sejarahnya kok dianggap Syiah, gimana sih? Nah ini keterbatasan ilmu, ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita terpaku hominem unius libri. Ini kalau istilah bahasa Latinnya Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud yang dikutip oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Ini bahasanya Ibnu Rus. Jangan pernah menganggap satu buku itu adalah kebenaran mutlak. Baca buku yang lain dulu. Baru kamu akan menemukan kebenaran yang sejati. Nah itu Ibnu Rus itu. Jadi Islam ini betul-betul agama yang inklusif. Yang mengajarkan kita keilmuan. Indonesia ini negara yang tidak masuk akal, Pak. The impossible state. Ini negara yang nggak masuk akal. Kurang lebih gitu. Kenapa? Kita itu ada 17.000 pulau, Pak. 700 suku, 700 bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya ini. Bahkan aliran ini perintil-perintil, Pak, sampai ke urusan penetapan Ramadan aja ada yang beda, Pak. Namanya Aboge yang di Sulawesi. Iya kan? Wah, kalau aliran, Pak, di Kristen apalagi, Pak, sampai macam-macam, perintil sampai kecil-kecil. Tapi kita apa? Kita aman, Pak. Kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia, NKRI. Ini kan 17.000 pulau menyatu menjadi satu, kalau istilah bukunya itu a single sovereignty state. Satu kedaulatan negara ini susah, Pak. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 20 negara. Iya kan? Coba Arab itu lihat, Kuwait, Bahrain, Oman, ini negara perintil-perintil. Ini dulunya negara suku-suku ini. Tapi mereka kemudian gagal move on, meskipun agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara. Indonesia bisa tuh. Beda bahasa, beda agama, beda suku, bisa menjadi satu negara loh. Kalau Indonesia ini di Eropa, udah mungkin jadi 15 atau 25 negara, Pak. Eropa loh ini yang menurut kita peradabannya jauh lebih maju. Itu negara yang namanya Yugoslavia, bertahan 300 tahun menjadi satu negara utuh. Pada akhirnya rontok, Pak. Terkena proses pemecahan balkanisasi. Menjadi 7 negara. Montenegro, Estonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia. Ini negara utuh tadinya. Indonesia ini udah hampir 1 abad. Dengan 17.000 pulau tapi masih menjadi satu negara. Kuncinya ada di mana? Ada di Pancasila, Pak. Pancasila kemudian menyatukan semua perbedaan itu. Kuncinya Pancasila di mana, Pak? Nahdlatul Ulama, Pak. Mari kita jaga kebersamaan ini dengan tetap bersatu di bawah payung Nahdlatul Ulama beserta seluruh organisasi skoci di bawahnya. Tetap kita bersatu, Muhammadiyah, Persis, semua kita bersatu padu untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah makanya kita lawanin. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus, Pak. Ini Imam Ghazali yang ngomong di dalam Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Supaya ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, berpolitik, Pak, silahkan. Orang Dau untuk mewakili kepentingan orang Dau, maka dia harus nyalek dari Dau, dipilih orang Dau, jadilah dewan di kabupaten, lalu kemudian dia harus mewakili kepentingan orang Dau. Boleh, Pak, ini demokrasi. Demokrasi itu adalah based on electoral system. Dia mewakili kepentingan pemilihnya. Ini identitas. Termasuk juga orang Islam berpolitik ingin jadi caleg di Senayan. Ya harus menyuarakan dan mengawal kepentingan orang Islam.
Harus, Pak. Yang nggak boleh itu apa? Politisasi agama dan politisasi identitas ini yang nggak boleh. Politik identitas, politik agama, ini boleh. Kata siapa? Kata Farid Zakaria, seorang ahli politik dari Newsweek dari Amerika. Dia redaktur di Newsweek. Politisasi agama dan politisasi identitas inilah yang kemudian sering membuat petaka. Kalau politik-politik identitas ini boleh, Pak, nggak bisa dibuang. Nggak boleh dilepas. Orang Kristen juga akan berusaha menjadi caleg untuk mewakili kepentingan-kepentingan Kristennya. Sama aja. Orang Kepanjen ingin jadi anggota DPR di Kabupaten Malang misalnya. Ya dia harus mewakili kepentingan Kepanjen. Nggak mungkin dia mewakili kepentingan orang Dau. Karena Dau seharusnya punya elektoral sendiri, punya perwakilan sendiri kan gitu. Nah ini namanya identitas, nggak bisa dihindari. Nah jadi adik-adikku, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang ada di Dau ya silahkan berpolitik, harus itu. Jangan sampai kemudian ruang politik ini dikuasai orang lain sehingga keterwakilan kita tidak ada di dalam ruang-ruang politik. Tapi jangan jualan agama, jangan. Kesian agamanya. Agama ini sudah cukup dijaga oleh Allah, cuma kita tinggal merawatnya saja. Kita harus berdayakan dan kita jayakan agama ini melalui ilmu pengetahuan. Terus kita berjuang dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan trajektori kepada peradaban manusia. Dan orang yang non-Islam tidak melihat Quran, tidak melihat hadis. Dia melihat akhlak-akhlak kita. Keilmuan-keilmuan kita. Orang akan tertarik kepada Islam kalau dia melihat, oh orang Islam itu ternyata cerdas-cerdas dan pinter. Mana lagi sopan-sopan lagi orangnya. Lalu orang tertarik kepada Islam. Nah itulah perlunya. Makanya fikih peradaban NU ini kemudian berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma bahwa kalau mau menjayakan Islam harus lewat politik. Ini salah. Makanya fikih peradaban NU lebih fokus kepada cita-cita khilafah itu. Bukan hanya persoalan fanatisme atau ingin membuat firqah-firqah baru. Tidak. NU hanya ingin memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan supaya Islam betul-betul bisa mewujudkan dan menjadi bejana untuk cinta, kemanusiaan, kedamaian.